Islamic Education and Development of Educational Tradition and Institution. Secara historis, perubahan besar dalam pengembangan pendidikan tinggi terorganisir dan pusat penelitian dimulai di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Ada dua kepribadian yang layak mendapatkan penghargaan khusus dalam memfasilitasi pergeseran intelektual. Sosok yang pertama adalah Abu Muslim Khurasan. Dia memimpin pemberontakan anti Umayyah dan mempersiapkan tanah untuk kebangkitan Abbasiyah kekhalifahan Muslim. Sosok yang kedua ialah Khalid bin Barmak. Ia merupakan anggota keluarga Barmak. Abu Muslim mengangkatnya sebagai komandan pasukan. Yang terakhir berbasis menuju Kufah, yang dimana ia mengalahkan Bani Umayyah dan membebaskan Abu al-Abbas. Umumnya, pendidikan tinggi pada periode abad pertengahan terbuka untuk berbagai bidang studi. Adapun klasifikasi pengetahuan antar ulama pada masa awal abad pertengahan, klasifikasi yang pertama yaitu Al-Farabi dan yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Dianalisis dan dibahas secara singkat. Al-Farabi memaparkan klasifikasi ilmunya dalam karyanya yang terkenal Ihsan al-Ulum atau pencacahan ilmu. Sedangkan Ibnu Khaldun membahas klasifikasi ilmunya dalam Al-Muqaddimah atau Prolegomena. Di sini Al-Farabi mengikuti model Aristoteles yang membagi ilmunya ke dalam kelas dan subkelas yang berbeda. Model ini tidak hanya menentukan dan menjelaskan isinya saja. Hasil dari institusi dan tradisi pendidikan tinggi, seluruh muslim sangat menikmati perkembangan yang sangat luar biasa pada periode abad pertengahan. Di sini, para khalifah dan negarawan sangat memperhatikan perkembangan. Para khalifah dan negarawan memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu rasional atau ilmu alam dan ilmu-ilmu agama. Di sini kurikulum yang digunakan sudah lebih tinggi, yaitu pendidikan fleksibel, inklusif dan terbuka secara intelektual ke berbagai bidang studi yang berkembang di dalam dan di luar, yaitu seperti masjid dan madrasah. Selanjutnya adalah kemunculan dan evolusi sejarah lembaga pendidikan dan tradisi di dunia muslim. Menganalisis berbagai lembaga dan tradisi pendidikan muslim dari tingkat dasar hingga tinggi yang berkembang sampai sekarang. Di mana tradisi pendidikan yang pertama yaitu masjid. Masjid memberikan pendidikan yang pertama untuk anak-anak dan pelajar. Meskipun saat itu sekolah dasar dan pendidikan tinggi sudah ada dan dilakukan secara bertahap dan lebih terstruktur dan terorganisir dalam bentuk madrasah. Pada pendidikan dasar ini membahas bagaimana dan mengapa dua bentuk tradisi pendidikan yang berbeda. Bentuk tradisi yaitu pendidikan Al-Quran dan non-Al-Quran. Saat itu, sekolah yang tidak berbasis agama diadakan secara terpisah dari sekolah yang berbasis agama. Di sini juga dibahas bagaimana kurikulum dan struktur pendidikan yang sederhana dan sebagian besar didasarkan pada keputusan guru. Lembaga dan tradisi pendidikan tinggi pada saat itu, umat muslim menikmati perkembangan yang sudah luar biasa pada abad pertengahan. Institusi dan tradisi pendidikan tinggi muslim sangat menikmati perkembangannya yang sangat luar biasa pada abad pertengahan. Pada abad ini, para khalifah dan negarawan memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu rasional atau alam, serta ilmu-ilmu agama. Kurikulum yang lebih tinggi institusinya dan tradisinya ialah pendidikan fleksibel, inklusif, dan terbuka secara intelektual ke berbagai bidang studi yang berkembang di dalam dan di luar, yaitu masjid dan madrasah.